Oke baik, selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Monica Flaviana, NIM 1803030014, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas A semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku kedua yang berjudul Diplomasi Publik dan Ketidakpastian Politik. Sejarah diplomasi publik memainkan peran yang lebih signifikan dalam urusan dunia dan hubungan internasional. Akibatnya, minat global dan diplomasi publik telah meningkat, menciptakan akademis yang substansial dan penonton profesional untuk karya baru di bidangnya. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya publik diplomasi, untuk memajukan pemikiran diplomasi publik, dan untuk berkontribusi meningkatkan praktik diplomasi publik. Politik internasional dikonsumsi oleh ketidakpastian yang secara terus-menerus. Ketidakpastian adalah hasil dari pergeseran sistematik menuju dunia heteropolar yang mendorong konfrontasi karena mendukung ekspansionis, kebijakan luar negeri, kekuatan regional yang mengarah ke krisis gabungan di mana berbagai aktor bertujuan untuk mendapatkan kepentingan yang bertentangan. Pada tahun 1944, Henry N. Luce mengumumkan dari abad Amerika baru Amerika Serikat menurutnya memiliki kemampuan, kewajiban, dan misi untuk memimpin umat manusia dari Perang Dunia Pertama dan Kedua menuju masa depan yang lebih cerah. Tujuan global publik Amerika yang sama memungkinkan para pemimpin nasional untuk memperbarui suasana hati publik yang lesu dan berkomitmen kembali untuk mengatasi tantangan kepemimpinan global yang saling bergantung pada dunia. Pembubaran komunisme, runtuhnya Uni Soviet, dan reorientasi Cina ke arah kapitalisme yang dikendalikan menghilangkan prinsipal tantangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan memberikan validasi tambahan kepada Amerika, filosofi politik demokratis dan ekonomi kapitalis pasar bebas. Perang Dunia Kedua tentang keterlibatan internasional telah menciptakan tingkat ketidakpastian yang tinggi antara publik Amerika dan melemahkan komitmen yang menulis dan memperkuat diplomasi Amerika. Ketidakpastian itu telah tercipta ketidakstabilan dalam sistem internasional dan menghasilkan internasional keributan yang menjadi ciri politik saat ini. Masalah bagi para isolasionis adalah narasi yang mereka sukai konflik dengan realitas baru yang ditempa oleh dua abad perubahan dan teknologi. Kepentingan memiliki tiga konsekuensi. Yang pertama, cukup konkret, sumber daya, kepentingan, dan sifat dunia yang saling berhubungan membuat Amerika Serikat tidak mungkin menarik diri dari masyarakat global, tidak peduli seberapa besar keinginan sebagai orang Amerika untuk melakukannya. Bahasa globalnya kekuatan politik dan militer, sumber daya alam, perkembangan ekonomi dan kapitalis budaya, dan intelektual sangat tidak proporsional, bahkan aset demografis yang cukup besar. Yang kedua adalah bahwa pertumbuhan komunikasi yang cepat dan meluas, teknologi yang sifatnya yang semakin berjejaring dan tidak tersering komunikasi telah membuatnya semakin tidak mungkin untuk dipisahkan dialog internasional dan domestik. Ketiga adalah bahwa dunia tidak lagi berjalan dengan kekuasaan keras saja. Diplomasi publik Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk menyatukan kapasitas yang dimiliki negara liberal secara melimpah dengan tujuan, arah, dan kemauan untuk menggunakan kapasitas itu. Dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militernya yang meningkat, Cina telah melakukan dan telah dianggap sebagai model kemajuan yang patut dicontoh oleh banyak orang berkembang di negara. Namun kebijakan luar negerinya dipandang sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat, keamanan Asia Afrika, dan hak asasi manusia di seluruh dunia. China Dream telah memainkan peran penting dalam perkembangan Cina agenda kebijakan luar negeri dan telah menginformasikan tujuan diplomatik strateginya. Tujuan publik diplomasi adalah untuk memenangkan hati dan pikiran orang jauh, proyek citra nasional yang diinginkan, dan menciptakan lingkungan opini internasional yang menguntungkan serta menopang dan meningkatkan kepentingan nasional. Dasarnya pekerjaan diplomasi publik dimulai dengan informasi mengenai diplomasi kebijakan, strategi, dan tindakan untuk orang-orang di rumah dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam praktik diplomasi publik. Ini dari impian Cina dapat diringkas secara berikut. Inti dari impian Cina dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi. Mempertahankan pembangunan ekonomi dan membangun kemakmuran sebagai negara
mengekang tantangan yang terkait dan perkotaan asli, reformasi kesejahteraan dan degradasi lingkungan. Yang kedua, politik mewujudkan peremajaan bangsa melibatkan pembangunan yang modern negara sosialis yang demokratis secara politik dengan anti korupsi fokus, maju secara budaya dan kuat secara militer. Yang ketiga, hubungan internasional. Cina harus mengambil tempat yang selayaknya dengan menghapus sisa-sisa penghinaan masa lalu yang dibawa oleh kekuatan kolonial dan perang dan memperkuat integritas dan kedaulatan teritorial Tiongkok. Yang keempat, individu. Dan pemerintahan Cina bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dan pengembangan karir pribadi. Diplomasi kota akan bertahan dan kemungkinan besar akan membentuk kembali pemahaman kita teori dan praktik diplomasi publik. Sedangkan sejenak bekerja secara realis, tradisi akan mempertanyakan dampak kota pada politik internasional. Pendekatan negara sentris mereka kurang berguna untuk pemahaman kita tentang tren saat ini dalam globalisasi, ketika masalah lingkungan yang kompleks seperti perubahan iklim membutuhkan seperangkat alat terbuka untuk menawarkan respon yang efektif. Diplomasi kota sangat relevan di sini, karena kota adalah unit inovasi yang mengeksplorasi kebijakan politik baru untuk memulihkan kepercayaan pada demokrasi dan politik lembaga. Pengalaman dan tata kelola dapat berkontribusi untuk lebih kebijakan publik yang mampu di tingkat lokal dan berkontribusi untuk lebih lokal dan internasional. Di tingkat internasional, jaringan kota menyediakan saluran formal namun fleksibel untuk komunikasi hubungan antara pemimpin politik, perwakilan masyarakat sipil dan yang lain, dengan komunitas yang lain. Disitulah letak nilai tambahannya, yaitu kemampuan untuk mengartikulasikan alasan-alasan jamak untuk menangani masalah-masalah yang kompleks dan berkelanjutan seperti itu sebagai perubahan iklim. Eksplorasi ini menunjukkan bagaimana diplomasi kota memperluas penggunaannya. Diplomasi publik melalui jaringan formal dan informal dari pengaruhnya. Kota ini menjadi sangat berpengaruh dalam tatanan global baru, memimpin di daerah yang tampaknya seperti perubahan iklim, di mana kapasitas negara kurang relevan dalam hal pelaksanaan kebijakan publik. Tren saat ini di dalam diplomasi iklim menghindarkan sekuritasi, dorongan partisipasi politik serta inisiatif publik dan swasta di sekitar kotanya. Langkah pertama dalam diplomasi kota iklim lebih banyak tentang media strategi daripada tentang hukum internasional. Namun, mereka mempengaruhi kehidupan sehari-hari jutaan orang dalam perspektif global. Peran global kota-kota dalam mitigasi perubahan iklim kemungkinan besar akan menjadi salah satu publik utama tantangan diplomasi di tahun-tahun mendatang. Theresa May dan timnya berhasil menghasilkan sejumlah dan memperbesar hati inisiatif yang berjanji tidak hanya untuk mempertahankan reputasi positif Inggris untuk bergerak maju dan secara aktif melakukan kebijakan di dunia, seperti sebagai inisiatif kota disinformasi dan pengembangan media dan kampanye kebebasan media Jeremihan. Namun tanda-tanda yang menjanjikan ini adalah secara konsisten memang angin kencang politik dan negeri dan tantangan lingis dari luar negeri seperti urusan Skripal. Pemerintahan masa depan harus berhati-hati. Antara reputasi nasional terakumulasi dari waktu ke waktu dan sulit untuk diguncang. Tetapi mereka juga membutuhkan perawatan. Penyair mungkin memberitahu bahwa itu memiliki kecenderungan bertahan selama pria itu bisa bernapas dan mata melihat. Tetapi Perdana Menteri perlu memahami bahwa negara perlu membayar sewa citra positif mereka dan perselisihan rumah tangga pada waktunya akan merusak reputasi nasional. Ketidakpastian nasional dan global sebenarnya didorong oleh serangan negara dan diplomat terhadap realitas. Memang usia pasca realitas dicirikan oleh negara-negara yang mematahkan, menentang dan menyerang realitas. Kekuatan pendorong di balik pasca realitas adalah melalui digitalisasi dan yang menyatakan penciptaan dunia persaingan realitas yang mengikis sosial kohesi, memperkuat ketegangan sosial dan mendorong frustasi sosial. Untuk menghadapi munculnya pasca realitas, diplomat harus mempraktikkan merupakan bentuk proaktif dari pasca realitas dari kebohongan merusak kredibilitas juru bicara tertentu, singkiran
Singkirkan pernyataan fiktif dan tangkapan laporan media yang tidak tepat. Salah satu pendorong utama ketidakpastian adalah munculnya heteropolar dan dunia yang terhubung secara digital. Perbedaan antara saluran diplomasi digital Rusia dan Barat merupakan bagian realitas diperebut dunia digital. Secara efektif, dunia digital adalah salah satu realitas yang bersaing dan dengan demikian tidak dapat dipahami oleh penghuninya yang menghasilkan perasaan ketidakpastian dan ketegangan sosial. Diplomasi publik cenderung dijelaskan oleh para praktisi dan teorinya dalam yang memajukan pemahaman tentang operasional dasarnya, model yang didasarkan pada prinsip yang cermat, rasional, bahkan positif secara luas. Taksonomi diplomasi publik misalnya menggambarkan mendengarkan, advokasi, pertukaran budaya, dan penyiaran internasional sebagai elemen konstitusi dasarnya dan dalam isinya setiap penggunaan komponen. Contoh kasus yang berbicara tentang upaya komunikasi diarahkan pada pakaian. Tujuan yang masuk akal dan berkepala dingin. Jerman pasca perang membalikkan asosiasi opini di publik global Amerika Serikat dengan berperang sikap di akhir 1950-an. Perubahan merek diplomasi publik berupa di antara publik target. Namun belakangan ini terjadi perubahan dominan mode diplomasi publik praktek harus menyebabkan mempertanyakan asumsi pengurangan itu ketidakpastian tentang negara, karakter budaya atau bahkan identitas akan selalu menjadi motivasi sentral untuk diplomasi publik. Retorika dan ketidakpastian publik. Retorika sebagai disiplin yang dapat diidentifikasi muncul sebagai hasil dari sebuah langkah persuasif yang dirancang untuk mengurangi ketidakpastian publik. Retorika diperlukan karena kita dikelilingi oleh begitu banyak lingkungan asli dan majelis politik, pengadilan hukum, dan orasi resmi difokuskan di sekitar transformasi mencapai peningkatan. Sementara awal taksis ketidakpastian mungkin berguna untuk strategi persuasif yang lebih besar yang dirancang untuk mengurangi ketidakpastian. Tampaknya meningkatnya inkoherensi situasional dengan segera memanfaatkan dari hasil strategi FUD. Namun dalam perspektif retoris memang demikian, terlihat bahwa FUD umumnya digunakan untuk menghalangi publik dari meninggalnya preferensi yang loyalitas, baik yang dipegang sebelumnya atau dari mengubah kebiasaan membeli yang ada. Pisaraskan berargumen untuk mempertimbangkan 3 dimensi domestik utama diplomasi publik, yaitu informatif, kooperatif, dan identitas atau mendefinisikan. Dorongan retoris diplomasi publik Trump kemudian adalah untuk mendemonstrasikan kepada semua publik asing dan pembuatan keputusan ketidakgunaan pemahaman alternatif atau konsepsi yang bersaing. Ini dengan demikian suatu bentuk retorika epidemik diri yang dirancang untuk membujuk semua publik bahwa Trump adalah sumber realitas, bukan para komentator yang mengoceh media arus utama maupun pemenang kebijakan dan birokrat karir itu ke dunia. Retorika seperti biasa memiliki tujuan mengurangi inkoherensi situasional, tetapi dalam jaringan global yang tinggi lanskap komunikasi, pengurangan itu secara paradoks sehingga sering terlihat seperti peningkatan ketidakpastian. Politik internasional selama gelombang terbaru ketidakpastian politik menawarkan banyak kesempatan bagi publik Rusia yang berorientasi pada keamanan latihan diplomasi untuk berkembang. Seperti yang ditunjukkan oleh analisis kami, Rusia strategi diplomasi publik memanfaatkan ketidakpercayaan dan tingkat rendah informasi yang disediakan untuk umumnya yang mengelilingi kasus keamanan seperti kerancuan Skripal. Namun setelah rinci substantif dan penyelidikan resmi Inggris dan jurnalis investigatif dipublikasikan, fokusnya upaya diplomasi publik Rusia pada media sentrisitas menjadi berkurang menarik. Dalam lingkungan seperti itu, negara bahkan tidak liberal tidak mampu mengelola narasi media dari atas secara komprehensif turun seperti yang sering diasumsikan dari upaya informasi Rusia. Faktanya Rusia elit politik dan militer benar-benar takut dari Barat tepatnya. Ketidakpastian didefinisikan sebagai keadaan ragu-ragu. Ini mengacukan pada fundamental kondisi kehidupan manusia, mengingat kompleksitas dari lingkungan tempat orang tinggal. Ketidakpastian juga merupakan ketidakmampuan individu untuk memprediksi suatu secara akurat.
Komunikasi antar pribadi atau antar kelompok dapat membantu mengurangi dan mengelola ketidakpastian. Bagi mereka, dunia yang berubah tidak hanya mewakili suatu tujuan klasifikasi persaingan antar negara, tetapi juga membuat frustasi karena publik opini dan kritik konstruksi wacana internasional Cina kekuasaan. Dengan penerapan manajemen hubungan dengan praktik PDCI meningkatkan interbridging kekuasaannya, wacana nasional dan melegitimasi kebangkitannya yang pesat dan ekspansionis ambisi geopolitik. Meskipun disinformasi bukan fenomena baru, ia muncul kembali di abad ke-21 sebagai masalah yang mendefinisikan ulang kompleksitas hibrida. Lanskap media yang semakin tereksplorasi dan didukung oleh erasi berita palsu dan kemajuan budaya pasca kebenaran. Ini fenomena telah mengakibatkan ketidakpastian baru untuk berbagai bidang dengan dasar dalam praktik komunikatif. Mengingat perkembangan ini, perkembangan disinformasi telah terjadi tumbuh menjadi ketidakpastian yang mendesak bagi teori dan praktik publik diplomasi. Keduanya dalam kaitannya dengan ketidakpastian konsepsional karena kurangnya konsensus dengan bagaimana menggambarkan masalah, ketidakpastian manajerial karena kurangnya pengalaman melawan sebelumnya dan mengadaptasi kasus praktis terbaik dari orang lain, dan ketidakpastian evaluasi sebagai efek dari ancaman dan tindakan biasa yang belum diketahui. Kasus Swedia menggambarkan perbedaan sederhana antara kebenaran dan kebohongan, juga karena proses manajerial normatif ditantang oleh pengaturan yang tereksplorasi di mana masalah ketidakbenaran muncul, terungkap dan mempengaruhi publik, persepsi bangsa dan perwakilannya. Menggunakan konsep ketidakpastian untuk merujuk pada fenomena yang luas baik disengaja maupun tidak disengaja, yang menyesatkan sementara bercabang lebih jauh ke dalam subkategori salah satu informasi jika tidak sengaja menyesatkan atau informasi jika sengaja menyesatkan. Dalam lanskap politik dan media yang bereksplorasi di mana Amerika Serikat mewakili lingkungan yang sangat ekstrim, tantangan memahami dan mengelola pandangan dunia beberapa audiens menjadi masalah mendesak bagi para pelaku diplomasi publik. Hampir semua negara di dunia pernah dan masih dipengaruhi oleh krisis 2008 politik, sosial, dan finansial. India terkenal dengan kayanya budaya demokrasi dan keragaman, kini terancam oleh kebangkitan politik ekstremisme, populisme, dan polaritas agama dan penindasan perbedaan pendapat. Terlepas dari tantangan domestiknya, India juga berjuang untuk mempertahankan hegemoni lama di antara negara-negara Asia Selatan. Intervensi Cina, pinjaman, dan infrastruktur membentuk kembali lingkungan regional India. Namun program diplomasi publik yang sukses bergantung pada kebijakan India dalam negeri. Sebagai Mukherjee berpendapat bahwa pengakuan India nasib India sebagai kekuatan global sepertinya akan datang hanya jika India membahasnya masalah internal dan menyusun kebijakan luar negeri yang lebih kooperatif. Disinilah letak janji politik ketidakpastian, kemungkinan untuk mendukung diplomasi publik yang lebih terlibat secara politik dan bertanggung jawab secara etis subjek dan situasi diplomasi. Kemungkinan politik berprinsip didasarkan pada ketidakpastian. Berdasarkan Claude Lefort, dia mengembangkan argumennya lebih jauh dengan menyatakan, poin pentingnya adalah bahwa demokrasi dikembangkan dan ditopang oleh pembubaran penanda ketidakpastian, perkembangan pemerintahan, dan posisi subjek hierarkis yang ditimbulkan oleh pertukaran ini dan kekuasaan asimetri yang mereproduksi dan menopangnya. Dengan merendahkan pasca 9/11 kerangka konpolitasme diplomasi publik Amerika tidak pasti, partisipasi tidak hanya dapat bersaing tetapi juga membatalkan pengaturan dipolitisasinya dengan subjektivitas praktik dan pemerintahan politik yang alternatif. Diplomasi publik dengan demikian telah mengatasi ketidakpastian. Yang terakhir, manajemen ketidakpastian dengan fokus tentang membentuk persepsi dengan mengekspos publik pada nilai-nilai nasional melalui asli koresponden, perantara informasi, dan mediator multibudaya di lanskap media global yang terus berubah.
Ini menyoroti peran penting koresponden asing di PD digital. Secara khusus memiliki dan membahas hubungan antara koresponden asing dan PD bersama 3 baris yang penyelidikan termasuk resepsi dan koresponden asing, pelayaran, peran penyiar internasional dan media kebijakan luar negeri, hubungan kebijakan luar negeri. Model ini menghubungkan dan menjembatani 2 bidang terpisah, korespondensi asing dan diplomasi publik. Model menyediakan landasan teoritis untuk memadu peneliti dan studi interaksi mereka dan saling mempengaruhi aktor negara dan non-negara dalam jaringan atau PD digital. Koresponden asing boleh melakukan PD versi mereka sendiri di jaringan aktor mereka. Di masa depan, penggunaan analisis komparatif lintas budaya atau lintas nasional direkomendasikan diperbaiki untuk mempelajari peran koresponden asing di PD digital. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.